semua fans setia Barcelona, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Fiska Barca Indonesia ya. Karena nih, di setiap hari Jumatnya kita bakal adakan kuis giveaway 1 jersey Barcelona buat kamu yang menang dan jawabanmu yang paling menarik. Mantep gak tuh? Semoga beruntung ya. Fiska Barca, Fiska Catalunya. Marc-Andre ter Stegen sarankan Erling Haaland tolak pinangan Barcelona. Barcelona dikabarkan sangat berhasrat untuk mendatangkan Erling Haaland meskipun klausul pelepasannya 66 juta pound sterling atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Tetapi di sisi lain, Dortmund menolak untuk menjual Haaland dengan harga murah dan menuntut 150 juta pounds atau setara dengan 2,9 triliun rupiah bagi klub manapun yang ingin meminang Haaland. Namun dibalik itu semua, kiper Barcelona ter Stegen justru tidak mendukung kepindahan Erling Haaland ke klub raksasa Katalan, meskipun tak meragukan kemampuan pemain itu. Haaland akan membuat tim manapun di dunia lebih baik, tapi kenapa tidak tinggal di Dortmund 1 tahun lagi? Dortmund adalah klub yang dikelola dengan sangat baik. Itu sama sekali tidak akan menjadi langkah mundur, ujar ter Stegen. Barcelona memang sangat ingin menambah gaya gedor mereka di lini serang. Tapi uang yang diminta Dortmund untuk penebusan Haaland disebut telah menghentikan niatan tim Blaugrana. Tidak hanya Barcelona, sejumlah klub papan atas Liga Inggris, mulai dari Manchester United, Manchester City hingga Liverpool, siap untuk memburu Erling Haaland. Jika diizinkan, Pep Guardiola bakal mainkan 11 Andres Iniesta di lapangan. Guardiola baru saja berhasil membawa tim asuhannya Manchester City melaju ke partai final Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah klub berdiri. Kepastian tersebut dibuat usai Kevin De Bruyne CS mengalahkan PSG di babak semifinal dengan skor agregat 4-1. Di final, City bakal berhadapan dengan Chelsea. Keberhasilan ini berselang 10 tahun sejak terakhir kali Guardiola meloloskan tim asuhannya ke final Liga Champions, tepatnya ketika masih menangi Barcelona pada 2011 silam. Semasa membesut Barcelona, Guardiola dikenal memainkan gaya sepak bola tiki-taka dan mengandalkan sejumlah bintang, mulai dari Messi, Xavi, hingga Iniesta. Setelah mencapai titik tertinggi di Spanyol, Anda dapat melihat bahwa Guardiola sedang beradaptasi, ujar Lam kepada El Pais. Barcelona kala itu adalah tim yang sangat bagus. Semua orang memainkan beberapa instrumen dengan sangat baik. Ketika mereka menangkan Liga Champions pada 2009 dan 2011, mereka mencekik lawan mereka. Tambahnya, gaya itu kemungkinan karena seluruh klub mengikuti ide Johan Cruyff tentang total football, dan Guardiola melihat dirinya dalam tradisi ini. Jika mereka membiarkannya, dia akan memainkan 11 Iniesta. Tegasnya, Lam menilai bahwa Guardiola mencoba untuk mengubah pendekatan gaya bermainnya sejak meninggalkan Barcelona, termasuk ketika menjadi bos di Bayern Munchen. Di tempat lain, dia harus mengorbankan sedikit idealismenya. Di Munchen, dia membiarkan spesialis Frank Ribery dan Arjen Robben bermain di sayap, dan dua fullback bergeser ke tengah saat tim menguasai bola. Tutur Lam, City sekarang memainkan gaya yang lebih berhati-hati, mengandalkan para bek bertubuh atletis yang memaksimalkan usaha mereka di udara. Tutupnya. Barcelona versus Atletico. Real Madrid dapat lawan berat juga. La Liga 2020-2021 akan menghadirkan pertandingan super panas pada pekan ke-35. Pemuncak klasemen, Atletico Madrid, bakal diuji tuan rumah yang juga peringkat 3 Barcelona di Camp Nou pada 9 Mei 2021. Laga ini bisa menentukan siapa yang jadi juara. Saat ini, Atletico memuncaki klasemen dengan cuma unggul 2 poin dari Real Madrid dan Barcelona yang sama-sama meraih 74 poin. Real Madrid bisa di posisi kedua karena unggul rekor pertemuan dengan Barcelona. Barcelona wajib menang untuk pelihara asa menjadi juara La Liga. Bila menang, Barca akan menyalip Atletico di klasemen. Di sisi lain, Real Madrid bakal memanfaatkan pertemuan Barca dengan Atletico. Namun Real Madrid juga harus menghadapi laga yang tidak ringan. Mereka harus bertemu dengan peringkat 4 Sevilla.
Real Madrid juga konsentrasinya pecah karena masih harus bertanding di semifinal Liga Champions melawan Chelsea pertengahan pekan ini. Pengakuan Lautaro Martinez, saya nyaris pindah ke Barcelona. Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez diam 1000 bahasa saat namanya sering dikaitkan dengan Barcelona. Baru-baru ini, dia membuat pengakuan kalau klub raksasa Spanyol sempat mendekatinya secara nyata. Gelar Scudetto mungkin tak akan menghiasi CV Martinez andai dirinya menerima penawaran dari Barcelona pada tahun 2019 lalu. Kala itu, Barca memang seringkali dikabarkan ingin mengaktifkan klausul transfer Martinez seharga 111 juta euro. Ketika diwawancara oleh ESPN Argentina ini, Martinez mengaku tergiur dengan kesempatan pindah ke Barcelona. Dia bahkan sudah berkonsultasi dengan Lionel Messi. Tapi pada akhirnya, Martinez memilih bertahan. Saya benar-benar nyaris bergabung dengan Barcelona dan bahkan sempat membicarakan hal itu dengan Lionel Messi. Tapi pada saat itu, Barca sedang mengalami masalah ekonomi. Bukan Martinez. Jadi saya putuskan bertahan di Inter. Terbukti, keputusan saya waktu itu tepat. Terutama karena kami mendapatkan Scudetto setelahnya. Rasanya luar biasa bisa mendapatkan gelar bersama klub penting ini. Lanjutnya, Martinez juga mengungkapkan kalau dirinya sempat dikejar oleh raksasa Spanyol lainnya, yakni Real Madrid. Namun pendekatan itu dilakukan ketika dirinya belum mengenakan seragam biru hitam kebanggaan Inter. Real Madrid mengunjungi saya 2 kali saat masih bermain di tim muda Racing. Tapi saya ingin mengibarkan nama di kancah sepak bola Argentina terlebih dahulu dan baru pindah ke Eropa ketika saya sudah siap. Saya berharap bisa kembali ke Racing suatu hari nanti. Fansnya benar-benar gila dan bersemangat seperti para penggemar Inter Milan. Pungkasnya. Barcelona memegang kunci masa depan Sergio Aguero. Barcelona tahu mereka harus membuat langkah yang memuaskan Lionel Messi. Dan Messi telah diabaikan sepenuhnya oleh pemerintah sebelumnya. Dan klub Katalan sebagai hasilnya tahu mereka bisa memegang kunci masa depan Sergio Aguero. Dengan kepergiannya dari Manchester City yang sudah dikonfirmasi, Aguero akan menjadi agen bebas dan karenanya dianggap sebagai opsi berbiaya rendah di pasar yang akan sangat terpengaruh sekali lagi oleh pandemi COVID-19. Los Galos punya masalah keuangan yang parah, namun mereka berharap mendapatkan sejumlah transfer gratis untuk membantu memperkuat skuad mereka musim panas ini. Sementara sebenarnya tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Aguero sangat ingin bermain dengan Messi di level klub, dan mungkin ini merupakan sesuatu yang bisa ditawarkan oleh Blaugrana. Masalahnya, bagaimanapun, Koeman berjuang untuk mendapatkan tanda tangan Memphis Depay pada musim panas kedua berturut-turut. Dia juga tersedia secara gratis, tapi Dewan Barcelona tidak yakin atas mantan pemain sayap Manchester United itu.